Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu. Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu telah tiba dan sekarang saatnya adik-adik semua siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, kita akan mengikuti Sekolah Minggu bersama. Tapi sebelumnya, yuk lipat tangannya dan kita mau berdoa. Ikuti Kakak Resti ya. Bapak kami yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami anak-anak Sekolah Minggu siap mengikuti Sekolah Minggu pagi hari ini. Berkati supaya kami mengerti, kami fokus dengan Sekolah Minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, bersama kita mengikuti Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Jesus love me, Jesus love you. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere garment hai, kursi kursi hai, kursi kursi hai, kursi kursi hai. Jab Jesus mere garment hai, kursi kursi hai, kursi kursi hai. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa lagi di acara Sekolah Minggu Baptis Pertama Bandung. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang terang dunia. Tetapi sebelumnya itu saya akan bertanya kepada adik-adik semua. Nah, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik kalau misalnya pada malam hari saat adik-adik mau makan atau mau masuk kamar atau mau mengerjakan sesuatu tiba-tiba mati lampu. Nah, tentunya adik-adik gitu kan merasa tidak nyaman, merasa sesak. Apalagi pada saat mau makan gitu ya. Semuanya sudah siap di meja, sudah ada lauk, sudah ada sayur, nasi, semuanya sudah siap. Tetapi tiba-tiba mati lampu. Dan akhirnya adik-adik meraba-raba semua, meraba-raba gitu ya. Misalnya mau ngambil paha ayam. Oleh karena tidak melihat, sehingga dia meraba dan akhirnya yang diambil adalah sambal pedas. Dan akhirnya adik-adik kepedasan. Nah, juga pada saat itu mati lampu, adik-adik mau masuk ke kamar. Karena gelap, tidak melihat jalan dan akhirnya nabrak tiang pintu. Akhirnya kepala jadi benjol. Nah, pokoknya dalam kegelapan matinya lampu ya, tidak memberikan kenyamanan ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang terang dunia. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sehingga sampai pada saat ini Tuhan kami tetap sehat, kuat. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuntun kami, sertai kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membacakan tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari ambil semua Alkitab masing-masing. Dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke, silakan ambil Alkitab masing-masing. Sudah? Oke, kita akan membaca Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 berbunyi demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang
dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersama dengan diriku sendiri. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, tetapi orang-orang di sekelilingnya berkata bahwa kesaksianmu itu tidak benar. Dan juga Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa kamu menghakimi orang lain menurut ukuran kamu sendiri, tetapi aku tidak menghakimi siapapun itu. Nah, adik-adik, ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan pada saat itu orang banyak datang membawa dia, datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana pendapatmu? Orang ini kedapatan berzina." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau ada yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari dia batu. Tetapi pada saat itu mereka semua merasa bahwa kita adalah berdosa, sehingga tidak ada yang berani melempari batu satupun tidak. Nah, saat itu dan akhirnya mereka satu persatu untuk meninggalkan perempuan itu, dan akhirnya mereka semua pergi. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa adakah yang menghukum kamu? Dan dia berkata bahwa tidak ada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, penuh dengan kasih. Dia seharusnya menghukum manusia, tetapi oleh karena kasihnya, sehingga dia tidak menghukum kita. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya sebagai terang dunia, gitu ya, supaya orang-orang yang dalam kegelapan ini boleh melihat terang itu dan mengikuti terang itu, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka semua diselamatkan, supaya mereka semua tidak binasa, tetapi melihat kebenaran-kebenaran Allah sesuai dengan kehendak Allah, supaya mereka semua dapat sampai kepada Bapa di dalam kerajaan surga dan menikmati kehidupan yang kekal. Nah, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mengikut Yesus adalah bukan berarti dari belakang mengikut Yesus dan berjalan kemana Yesus pergi. Tetapi yang dimaksudkan adalah melakukan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupannya. Misalnya contohnya, Tuhan Yesus pada saat tergantung di kayu salib, dan pada saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga bahwa ampunilah mereka sebab mereka semua tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Nah, itu adalah merupakan satu contoh dan teladan yang harus kita teladani dalam sepanjang kehidupan kita, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu. Juga dia berkata bahwa dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, kegelapan adalah kejahatan. Di dalamnya tidak ada kedamaian. Semuanya kacau di dalamnya.
Oleh sebab itu, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak mengenal terang itu. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebab seluruh kehidupannya dipenuhi oleh kejahatan. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, melakukan kejahatan, dikiranya itu baik. Padahal itu tidak baik. Nah, kalau orang yang hidup di dalam terang kasih Tuhan, dia tahu bahwa itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Itu jahat, tidak boleh dilakukan. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, semuanya rata dilihat. Mencuri, dikiranya baik. Membunuh, dibilang itu baik. Jadi semua kejahatan di dalamnya itu tidak ada yang mencerminkan tentang kehendak Tuhan. Sebab yang memimpin kegelapan adalah iblis. Sedangkan yang memimpin terang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik semua yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, pada saat itu orang-orang Farisi berkata kepada Yesus bahwa kesaksianmu itu tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa meskipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tetapi kesaksianku itu benar sebab aku bersama dengan Bapa dan Bapa juga bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak menghakimi siapapun, tetapi kamu menghakimi orang lain menurut ukuran manusia. Nah, kita bisa melihat contohnya gitu ya. Pada saat perempuan itu dibawa kepada Yesus dan merencanakan mereka semua melempari dia batu. Artinya bahwa dia sudah mau menghakimi menurut ukurannya secara manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghakimi. Justru dia mengampuni orang tersebut. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga ya, pada saat itu juga orang-orang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa di mana Bapamu? Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa baik Bapa. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak mengenal aku, makanya kamu tidak mengenal Bapa. Kalau kamu mengenal Bapa, tentunya kamu mengenal aku. Jadi Bapa dan Yesus adalah satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus dalam Bapa dan Bapa juga di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Bapa. Kalau kita sudah melihat Tuhan Yesus, berarti kita sudah melihat Bapa itu sendiri. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus, terang dunia adalah menggambarkan tentang karakter Allah itu sendiri, menggambarkan tentang kasih Allah itu sendiri, menggambarkan tentang kekudusan Allah itu sendiri. Di dalam terang itu tidak ada kegelapan, di dalam terang itu tidak ada penderitaan, semuanya kebaikan, semuanya keindahan, dan orang-orang merasakan kebahagiaan untuk selama-lamanya tidak akan pernah berakhir. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan akan dihukum di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah berhenti. Sebab kejahatan adalah dipimpin oleh iblis. Sedangkan terang dipimpin oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kegelapan adalah dirajai atau dipimpin oleh iblis itu sendiri. Oleh sebab itu, mari adik-adik tetap untuk mengandalkan Tuhan Yesus, tetap untuk memandang kepada Tuhan Yesus dalam hal apapun yang dialami oleh adik-adik semua. Demikianlah adik-adik semua, firman Tuhan sampai di sini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup dan berjalan di dalam terang-Mu. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu senantiasa berjalan di dalam terang-Mu. Dan kami boleh sampai kepada Bapa. Sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan juga Engkau adalah terang dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Dan kita akan bertemu di kelas sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa.
selesai. Adik-adik di rumah yang sudah sekolah minggu, kalian hebat. Bersama Tuhan, kita tidak usah khawatir. Sepanjang minggu ini kita siap menjalani hari kita. Nah, adik-adik, nanti setelah kalian sekolah minggu boleh ya laporannya mau dibuat foto atau ayat hafalannya boleh dikirimkan ke grup kita, atau juga boleh dipost ke sosial media dan tag Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. God bless you. Yesus Allah yang luar biasa, apapun yang bisa